Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Selamat datang di Ngobrol Santai Himasivo UPN Veteran Jatim. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Astri Kinanti Febriani. Ya, nama saya Bran Firman Jakarta Subari. Di sini kami dari Departemen Dalam Negeri, Himpunan Mahasiswa Sistem Informasi UPN Veteran Jatim. Nah, jadi langsung aja nih. Pada Ngobrol Santai kali ini kita kedatangan bintang tamu yang tidak lain adalah mahasiswa dari Sistem Informasi UPN Veteran Jatim. Nah, bukan hanya mahasiswa guys. Di sini narasumber kita ini adalah ketua atau salah satu anggota dari Information System Community yang sering kita kenal sebagai ISKOM. Oke. Nah, untuk peribahasa sendiri nih, kalau tak kenal maka tak sayang. Maka kita persilahkan untuk bintang tamu kita kali ini untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Monggo Mas. Untuk Mas Yuda, silakan Mas. Oke, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Di sini saya Yuda Intanto Putra, angkatan 18, semester 5, terus kegiatan di ISKOM. Jadi apa? Jadi ketua. Ya, itu aja. Ya, Mas. Mm-mm. Oke, makasih. Jadi, Mas Yuda ini akan menemani kita selama ngobrol kali ini, membahas seputar pengalamannya di UPN Veteran Jatim selama perkuliahan. Dan kami harap ilmu yang atau pelajaran yang bermanfaat dapat kita ambil dari ngobrol santai ini. Amin. Nah, betul banget. Selain Mas Yuda ini menjadi mahasiswa Sistem Informasi UPN Veteran Jatim, kan kebetulan juga menjabat sebagai Ketua ISKOM. Mungkin Mas Yuda nantinya bakal sharing-sharing sedikit kegiatan ISKOM itu seperti apa sih? Atau enggak memberikan gambaran ke kita semua ya? Kira-kira yang didapatkan ketika bergabung dengan ISKOM itu nanti seperti apa? Oh ya Mas Yuda, ngomong-ngomong di era pandemik saat ini ya, gimana sih kabar perkuliahannya? Di satu sisi kan Mas Yuda kan mahasiswa semester 5 yang katanya itu banyak tugas dan prokernya atau PKL dan lain-lain. Tambah lagi Mas Yuda kan seorang ketua dari ISKOM. Mungkin bisa sharing-sharing ke kita semua ini. Kabar perkuliahannya ya seperti yang kita semua tahu ya, perkuliahannya sangat-sangat efektif. Nah, saking efektifnya sampai tidak kerasa tiba-tiba sudah UAS pada bulan Januari. Nah, menurutku sih, nek disuruh milih antara offline atau online ya lebih enak offline lah. Soalnya dari offline itu ya lebih banyak ilmu yang bisa ditangkap lah. Kayak contoh matkul pemrograman. Matkul pemrograman sendiri kan kita semua tahu kita itu harus praktek, dan nek kita praktek tanpa didampingi dosen ya pasti ini bingung kan. Nah, itu salah satu ya sih yang mudah dilihat. Terus habis itu apalagi tadi selain kabar perkuliahan, Sobari? Untuk kalau sampean ditambah menjadi ketua ISKOM itu gimana? Oh, ketua ISKOM. Ketua ISKOM mungkin kesibukannya ISKOM ya pembelajaran seminggu sekali. Terus nanti misal seminggu sekali, 2 minggu sekali pembelajaran. Terus habis itu sudah tiap 2 pertemuan nanti bakalan apa yang udah dibahas materi itu ada kayak Google Meeting. Kan kalau selama ini kan kalau misal offline kan ya kita ketemuan kan di kelas. Nah, karena ketemuannya nggak bisa, akhirnya materinya itu tadi sama anak ISKOM dibuat kayak semacam modul gitu. Dibuat modul lah, tiap 2 minggu sekali itu bakalan nyoba modul itu tadi. Nah, kalau sudah 2 kali pertemuan, itu bakalan ada Google Meet. Ya, kesibukannya itu sih biasa nih di ISKOM. Tapi terus juga biasanya kalau offline itu kan ada kayak makrab dan kawan-kawan itu.
Ini dari Iskom sendiri karena pertama kalinya ya bertemu dengan corona ini, semuanya jadi online. Jadi ini kita masih merencanakan lah itu. Ya, mungkin akhir Desember bakalan mulai dibuat acara itu. Ya, begitulah lah. Terus yang dalam waktu dekat ini bakal ada seminar itu. Ya, jangan lupa ikut kawan-kawan, viewers. Jangan lupa ikut. Terus Ya apa guys, lagi? kita harus daftar. Saya sudah daftar Mas. Oh, siap. Minggu Terus depan. kalau buat kesibukan kan aslinya kan PKL itu diambil itu pas liburan semester 5 kemarin. Jadi ini semester 4 selesai kan ada liburan kan. Terus semester 5. Nah, idealnya harusnya PKL itu diambil waktu liburan itu. Tapi karena ada peraturan rektor yang bilang kalau segala kegiatan akademik nggak dibolehin, akhirnya PKL itu nggak bisa terlaksana. Nah, dampaknya yaitu tadi, akhirnya PKL-nya tabrakan sama kuliah. Kalau dibilang susah sih, ya lumayan sih. Soalnya kan PKL itu kan kasarannya kan kita itu belajar sesuatu yang baru lah. Dan itu juga kita dipasang target dari tempat PKL kita. Jadi ini ya kayak misal aku dari tempatku PKL suruh bikin kayak program pencatatan keuangan. Nah, kalau pencatatan keuangan pakai native PHP atau desktop biasa sih nggak masalah. Nah, di sini dari pembimbingku, Bu Eka, itu bilang kalau programnya itu pakai code igniter, pakai framework ya. Nah, kalau pakai framework otomatis kan kita harus belajar sendiri lagi. Pertama. Kedua, ya ditambah tabrakan-tabrakan dengan matkul. Nah, ketiga, ya begitulah. Asik-asik aja sih. Jadi setidaknya ada, kalau kayak contoh di target PKL gini, itu kan aku jadi mau nggak mau harus belajar. Tapi kalau misal nggak di target PKL, ya aku jadi nggak belajar. Ya. Jadi ada positifnya juga sih. Terus aku juga sama ikut, apa ya, di coding, itu aku juga ikut. Aku ikut kelas Android. Ya, bagi waktu aja sih. Ya, asik-asik aja ya. Kalau dijalani ya selesai. Buktinya aku ya selesai. Baik. Matkul ya alhamdulillah jalan-jalan dengan baik. PKL ya oke lah. Ya intinya mau nyoba. Sama jangan ngeluh. Ya. Barangkali ada pertanyaan lagi, Sobari? Mantap. Makasih Mas Oke. atas respon dan jawabannya. Ya. Ini tadi kan sampean bilang ada webinar Iskom ya. Nah, itu gimana sih cara nanti daftarnya? Bisa dikasih tahu ke teman-teman. Waduh, cara daftarnya simple. Lihat posternya, pojok kanan bawah ada linknya, isi formnya, ikut acaranya. Udah, gitu aja. Tanggal 12 ya, Mas? Halo. Ya. Kalau nggak 12, 13, lupa aku persisi. Pokoknya antara itu. Oke, Mas. Nah, di sini kita udah ada beberapa pertanyaan nih untuk Mas Yuda sharing-sharing atau berbagi pengalaman ya. Langsung aja masuk ke pertanyaan pertama. Gimana sih keseharian Mas Yuda selama menjadi mahasiswa sistem informasi sekaligus menjabat sebagai ketua Iskom? Biasanya sih aku timeline-nya Senin sampai Minggu. Nah, itu kan ada hari Senin sampai Kamis. Senin sampai Kamis itu biasanya aku kuliah, benar-benar kuliah. Kalau semisal kayak mobile itu ada tiap minggunya ada tugas kan diajar Pak Agus. Ya mungkin kalian ada yang diajar Pak Agus. Terus setiap seminggu sekali kan ada tugas toh. Nah, itu biasanya tak selesaikan hari itu juga. Kalau enggak paling molor offset itu hari Kamis. Habis itu terus Jumatnya itu aku PKL. Jadi ini benar-benar ngurus PKL. Terus habis itu Sabtu itu biasanya aku main. Nah, kalau nggak sama main, bisa-bisa aku stres. Terus Minggu aku ngerjain decoding. Biasanya gitu. Tapi kayak contoh ini mobile, kan ada tugas sudah connect database. Nah, itu entah aku rodok mager sama tugasnya. Jadi ini sampai sekarang belum tak kerjain.
ya pastinya adalah molor-molor gitu. Ya gitu sih. Pokoknya tugas, kuliah Senin sampai Kamis, Jumat PKL, Sabtu main, Minggu di coding. Ya setiap minggunya aku kayak gitu. Berarti Oh, sangat padat terus sekali. Enggak padat. Masih padat-padatan kalian lah. waduh. Nah, terus untuk ISKOM-nya sendiri nih, mungkin Mas Yuda pengen memperkenalkan ke kita, ISKOM itu kegiatannya tuh seperti apa Nah, gitu, kegiatannya buat ISKOM. gambaran ke teman-teman. ISKOM sendiri itu biasanya di hari Sabtu. Nah, di hari Sabtu yang tepat kesibukanku main, itu biasanya malamnya ISKOM. Jam-jam 7 gitu. Kegiatannya yaitu tadi pembelajaran, habis itu ada sharing. Nah, sharingnya tapi masih belum benar-benar efektif, jadi ya begitulah. Terus habis itu terus ada seminar itu tadi itu, terus apa lagi ya, yang benar-benar dari ISKOM-nya itu sih. Tapi biasanya aku ya sama anggotanya juga ya ada main-main ngobrol-ngobrol kayak gini juga sih. Ya gitu sih. Soalnya kan apa namanya, ISKOM itu kan kasarannya kan sunnah. Nah kalau sunnah terlalu ditarget kayak yang fardu kan jadinya membosankan. Nah gitu. Jadinya kita lebih santai lah. Terus kalau kayak ISKOM sendiri kan juga komunitas. Komunitas kan nggak mengikat. Kalau kita nanti terlalu, kita dari hari Senin sampai Minggu ada A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. Nanti kan anggotanya boring juga, ya gitu. Terus juga nanti kalau semisal di ISKOM-nya terlalu padat, jatuhnya malah ganggu kuliah. Yang notabene masuk UPN itu tujuannya ya buat kuliah, gitu sih. Jadinya aku ya sama teman-teman pengurus berusaha ngemas, ya apa sih, ISKOM ini yang sunnahnya itu dapat, tapi juga nggak ganggu yang wajib, kayak gitu. Oh, oke Mas, makasih. Ini Ya. ada pertanyaan. Di sistem informasi UPN kan ada Himasivo sama ISKOM. Menurut Masnya itu perbedaannya itu apa? Perbedaannya, nah itu tadi kan udah tak sampaikan, komunitas dan bukan komunitas. Kalau bukan komunitas kan otomatis ormawa, ormawa itu mengikat. Nah kalau semisal ada nggak niatnya atau mungkin ada nggak seriusnya dalam mengikuti, itu pastinya ada konsekuensi yang berlaku lah. Kalau di ISKOM sih kan kita lebih ke kumpul-kumpul ya, sebenarnya kan kita komunitas nggak mengikat. Kasarannya kita itu ya anak angkatan yang berbeda yang kebetulan main bareng. Nah, tapi main barengnya di sini ada konteksnya. Konteksnya akademik. Kalau nggak akademik ya ada mainnya juga sih. Ya gitu sih. Terus kalau semisal IHIMA sendiri contoh itu kan ada diawasi BLJ dan lain-lain. Berhubung ISKOM komunitas itu semua tidak ada. Nah, terus juga kalau semisal HIMA katakanlah ada nggak seriusnya atau apa kan impact-nya besar buat jurusan. Nah, kalau ISKOM sendiri kan komunitas, ya pastinya nggak secara langsung lah ngasih impact besar gitu. Ya, itu aja sih bedain. Kalau buat struktur kepengurusan, terus yang lain-lain juga aslinya beda. Tapi ya dari teman-teman pasti udah paham lah dari dimensi. Nah, jadi gitu. Oh, begitu ya, Mas. Eh, Gini nih, kita masuk ke pertanyaan selanjutnya. Selama Mas Yuda berkuliah 5 semester ini, Mas Yuda nih udah belajar apa sih? Dan mungkin Mas Yuda juga bisa ngasih gambaran secara garis besar yang akan dipelajari di sistem informasi UPN Veteran Jatim itu spesifiknya seperti apa? Mungkin bahasa yang digunakan dan sebagainya. Kalau apa yang dipelajari aslinya kita itu kalau kita kilas balik kita kan
pernah Pak Prisa ngomong kalau SI itu berada di tengah-tengah antara teknik industri dan informatika. Nah, kan klise kan itu. Nah, jadinya ya kalau semisal katakanlah di tim development, SI itu perannya itu menerjemahkan, misal Sobari klien, Febong katakanlah programmer, aku anak SI-nya. Nah, programmer sendiri itu kan pola pikirnya itu kan sudah struktural banget, jadinya ya benar-benar ngurusi dunia perkodingan kan. Nah, sedangkan kan kalau semisal Sobari sebagai user kan enggak benar-benar paham apa yang diomongin sama Febong. Nah, jadinya aku sebagai anak SI perannya itu menerjemahkan itu tadi. Requirement yang diminta user, itu ya apa caranya biar bisa ada solusinya. Nah, terus juga dari fungsi utama itu tadi bakalan bercabang kemana-mana. Kayak contoh desain ERD, kalau kalian ingat-ingat di basis data. Terus nanti ada DFD yang kalian pelajari di RPL. Itu tugasnya anak SI itu yang buat. Terus nanti kalau sudah mungkin testing kita juga bisa masuk. Ya jadinya kita lebih ke nangkep apa keinginannya user, lalu kita yang desain. Nah, nanti yang eksekusi anak informatika. Tapi bukan berarti kalau kita hanya sekedar desain itu jadi batasan kita. Jadi kita tidak belajar coding sama sekali. Itu salah. Banyak dari angkatanku sama angkatan-angkatan lain itu yang kalau tak lihat mereka itu aku nggak bisa coding, berarti aku pelarianku aku tak jadi UI UX designer, aku tak jadi analis, tak jadi A B C D E. Padahal kan ya nggak semudah itu. Buat bisa menganalisis juga coding juga harus tetap bisa. Buat UI UX coding ya juga tetap bisa. Jangan dikira front end developer itu cuma desain-desain di Figma atau Adobe XD aja, enggak. Ya nanti kayak contoh buat kontennya front end yang paling mainstream sekarang lagi ngetrend PWA, Progressive Web Apps. Itu kalau kalian lihat-lihat itu juga ya yang handle ya anak front end gitu loh. Jadinya ya nggak, meskipun kita enggak benar-benar ahli di dunia coding, setidaknya kita harus tetap tahu. Jadi bukan berarti kalau cita-cita kita nanti itu katakanlah Febong ingin jadi UI UX designer, bukan berarti kalau cita-citanya UI UX designer nggak bisa coding sama sekali, bukan. Terus mungkin Sobari jadi analis, sistem analis misal, bukan berarti kalau ingin jadi sistem analis itu nggak bisa coding sama sekali. Justru karena menganalisis sistem itu tadi, itu ya si analisnya harus benar-benar tahu kasarannya codingannya kayak apa. Kayak misal kalau nanti kalian terjun ke dunia development, banyak dari user itu kan yang mereka itu nggak tahu cara pembuatannya itu ya apa, kontennya itu sulit apa enggak. Jadinya mereka itu asal ngomong. Kayak contoh, ada misal Febong jadi punya software house. Habis itu aku jadi klien. Tiba-tiba aku ngomong ke Febong, Mbak Febong, tolong buatin ini. Saya pingin marketplace. Wah, marketplace kayak apa, Pak? Kayak Tokopedia. Lah, padahal kan bikin Tokopedia kan tidak segampang itu. Mereka punya tim riset, punya tim, bahkan analis punya tim sendiri, programmer punya tim sendiri. Lah, kalau ujuk-ujuk datang ke Febong, bikinin aku Tokopedia, kan ya jelas tidak mungkin. Nah, di situ perannya kita sebagai analis, kita itu ngasih sukses ke user. Oh, kalau semisal skopnya sebesar itu tidak memungkinkan Pak, karena biayanya dan juga resource yang dibutuhkan besar. Mungkin Bapak butuhnya konten A. Nah, di situ kita sebagai analis, kenapa kok perlu tahu coding? Biar kita itu tahu kira-kiranya nanti itu program yang kita buat itu memungkinkan atau enggak di coding. Kayak gitu. Terus tadi kalau ditanya bahasa apa yang tak suka,
Ya sebenarnya aku sama kayak kalian. Aku kan backgroundnya dari SMA. Fepong dari SMA. SMA. Nah, aku sendiri ya jujur itu belum kayak contoh Rivaldo, Prodis itu. Itu kan dia kan udah jelas itu. Wah, aku suka mobile. Cita-citaku jadi mobile developer. Nah, jadi dia itu udah jelas apa yang dituju dan visinya apa, misinya buat mencapai visinya itu tadi apa, udah jelas. Nah, kayak aku kan nggak tahu ya masih mau apa. Dan juga backgroundku dari SMA juga, jadi ya aku ngobrol kan sama Rivaldo. Do, aku bingung cita-citaku apa. Enaknya aku ya apa ya? Nah, Aldo itu ngasih saran. Aldo bilang, saranku yuk cobaan KB platform. Suruh nyoba semua platform mulai dari web, Android, desktop. Oke. Ikhtiarku yaitu tadi ikut di coding. Mulai dari web sampai mobile, semua sudah tak coba. Nah, dari semua perjalananku 7 bulan terakhir sih, aku punya kesimpulan kalau intinya semua platform itu sama-sama sulit. Tapinya ya tergantung kitanya, minatnya di mana. Mungkin kalau kayak aku, minatku lebih ke web. Jadinya ya berarti web itu aja yang ditekunin. Tapi bukan berarti mobile nggak bisa. Ya tetap mobile itu untuk wawasan dipelajari. Gitu. Ya intinya semua sama-sama sulit. Kalau misal ditanya, apa Mas yang perlu disiapkan buat mempelajari itu semua? Ya kalian harus bisa OOP. Nah, kalau kalian nggak bisa OOP, kalian bakalan kesulitan. Gitu sih. Ya, itu aja. Barangkali ada yang lain, ada yang lain. Nah, makasih untuk jawaban dari bahasa-bahasa dan Iya. lain-lainnya, Mas. Terus selanjutnya kita menjalin dengan manajemen waktu ya. Sebagai mahasiswa yang super sibuk seperti Mas Yuda ini, bagaimana perkuliahannya itu bisa balance antara perkuliahan dengan iskomnya itu agar tetap baik dan tidak mengganggu proses perkuliahannya. Ya, tadi waktu di awal tadi kan sempat tak singgung. Jadinya ya dibagi timeline aja, hari Senin sampai Minggu. Kalau kayak aku, Senin sampai Kamis kuliah, terus Jumat PKL, Sabtu main, malamnya iskom, terus habis itu Minggu nanti di coding ya. Intinya dibagi waktu aja sih, sama harus punya apa ya bahasa keren itu, harus konsisten. Nah jadinya ya kamu itu juga udah komitmen. Nah kalau semisal kamu nggak komitmen sama apa yang udah mau omongin ya nanti konsekuensinya pasti ada ditanggung sendiri lah. Aku ya kayak gitu sih biasanya buat ngingetin diri. Kan pastinya kan badan ini ada males sih kan, ada males, terus mungkin ada bosannya, tiap minggunya kayak gitu terus. Ya kalau udah sumpek kayak gitu sih biasanya aku ngegame, main Resident Evil, ya kayak gitu sih. Soalnya kalau semisal mau paksa ini harus tuntas, benar-benar tuntas, ya malah jadinya nggak maksimal. Ya tetap harus ada target, tapi bukan berarti target itu jadi membebani kita. Ya target itu jadi buat ngingetin naik. Oh, berarti aku nggak boleh lebih dari hari ini. Kalau aku sih kayak gitu. Biar nggak offset jauh dari waktu yang udah ditentukan, bahkan kemungkinan terburuknya sampai nggak ngerjakan. Nah, jadinya ya dibagi itu tadi, cara bagi waktunya. Terus juga kalau aku sih itu harus punya skala prioritas. Kayak contoh antara iskom sama kuliah, atau mungkin kuliah sama kepanitiaan. Nah, itu harus punya prioritas. Jangan lupa masuk ke UPN itu tujuannya buat apa? Tujuan utamanya kan buat belajar. Kalau kayak Ormawa, Iskom, habis itu kepanitiaan, mereka kan sifatnya itu sunnah. Nah, jangan sampai yang sunnah itu ngeganggu yang wajib. Kayak contoh semester 3, kan aku ketupelnya dari workshop kan. Nah, jujur itu,
Karena workshop itu ya karena aku nggak nentukan skala prioritas, nggak bagi waktu juga sih. Jadinya aku benar-benar ngurusi workshop itu nyampe kuliahku itu gak keurus. Nah, pas matkul statkom itu aku benar-benar gak ngerti apa-apa. Jadinya aku UHS, UTS itu posisinya benar-benar blank, nggak tahu aku harus ngapain. Terus akhirnya keluar-keluar dapat BEMIN aku. Ya alhamdulillah lah masih dapat BEMIN. Ya jadinya itu tadi kalian harus kita ya harus pinter-pinter bagi waktu, pinter-pinter skala prioritas. Sekali lagi tak ulang, jangan sampai yang sunnah ganggu yang wajib, karena nanti penyesalannya waktu lihat KHS. Nah, waktu lihat KHS, wah kenapa saya dapat jelek? Nah, baru nyesel nanti, gitu sih. Berarti intinya kita harus pinter-pinter ngatur skala prioritas gitu ya, Mas? Iya, betul. Kayak contoh kahima kalian, Mbak Tata. Nah, kalau Mbak Tata nggak pinter bagi skala prioritas sama bagi waktu, nah ya apa semperunya bisa dikerjakan, sama ngurusi hima juga. Nah, gitu. Jadi ya udah mahasiswa juga kan, jadinya harus pinter-pinter lah bagi kayak gitu. Itu sih. Oke. Makasih Mas Yuda untuk penjelasannya. Jadi kita langsung masuk aja ke pertanyaan selanjutnya ya. Jadi sekarang ini kita bakal bahas tentang dosen. Nah, untuk sistem informasi sendiri, dosen-dosennya itu gimana sih Mas? Atau mungkin karakteristik sebagian besar dosen itu seperti apa? Gitu. Mungkin karakteristiknya kan mungkin ada beberapa dosen yang killer atau bagaimana. Tapi kan itu karakteristik dosen tersebut. Ya, mungkin Mas Yuda ingin menjelaskan sedikit. Nah, kalau karakteristik dosen ini menarik ini. Jadinya masing-masing dosen itu kan orangnya beda-beda, otomatis pemikirannya, terus habis itu problem solvingnya kan semua pasti berbeda. Jadi ya dari perbedaan itu tadi pastinya ada lah yang nggak cocok sama kita. Bukan berarti kalau killer itu terus kita jadi aku males, aku mager ya, bukan kayak gitu ya. Meskipun killer atau apapun itu kan sebenarnya kan yang killer itu metodenya, bukan orangnya. Jadinya ya kita harus menyesuaikan lah, karena kita mahasiswa, kita orang yang nanti akhirnya terjun di dunia kerja, kan kita nggak tahu nanti di dunia kerja sana itu situasinya bakalan kayak apa, terus habis itu juga orang-orangnya bakalan ya apa. Jadi ya anggap aja dosen yang punya pemikiran yang berbeda-beda itu tadi itu ya buat proyeksi lah, memproyeksikan nanti cara kita menghadapi orang, cara kita menghadapi atasan itu ya apa, kayak gitu. Terus kalau semisal mungkin ada metode dari dosennya itu tadi yang nggak cocok sama kita sehingga kita nggak bisa nangkep ilmu apapun, ya bukan berarti kalau kita nggak bisa terus kita berdiam diri, bukan berarti alasan kita nggak bisa itu terus nanti IP kita jadi aman. Tidak, kita kuliah mencari IP. Nah, cari IP dan gelar sarjana. Jadinya ya sekiranya dosennya mungkin metode belajarnya nggak pas sama kita, ya kita harus punya kesadaran diri lah. Ya apa caranya kita bisa, kayak contoh aku matkul apa ya enaknya, matkul jangan nanti dosen ini kesebut ya jadinya kayak gitu, kayak mungkin matkul pemrograman. Nah, matkul pemrograman kan nggak mungkin kan semua diajarkan di kelas. Nah, ya kita harus punya kesadaran diri lah. Ya apa sih biar kita nanti bisa ngerjakan ini. Ya alhamdulillahnya di tiap matkul pemrograman itu ada final project. Jadinya kita ada kasarannya ada sarana lah buat kita belajar. Kayak contoh di final project, kan pastinya kan tidak semua hal itu diajarkan kan. Nah jadinya ya kita harus inisiatif lah. Bukan berarti karena kita tidak bisa terus akhirnya final project kita biarkan apa adanya, kan ya enggak. Kalau kita final project apa adanya ya nanti IP kita apa adanya juga. Jadinya ya
apa yang kita dapat ya apa yang kita usahakan. Ya kalau pingin dapat baik ya harus effort. Kalau pinginnya dapat cukup-cukup aja ya tetap ada effort. Bukan berarti aku lepas tangan. Ya enggak gitu juga sih. Jadinya ya kesimpulannya kalau buat menghadapi dosen ya kitanya yang harus menyesuaikan pertama karena kita nggak mungkin ngatur dosen. Kedua, kalau semisal metode pembelajarannya nggak pas buat kita ya kita yang harus kesadaran diri, mandiri belajar. Kalau katanya Pak Prisa kan mahasiswa, siswa yang paling tinggi. Jadinya ya nggak selamanya kita disuapin, ya kita sama harus nge-explore sendiri. Jadi begitu. Nah, ini kan tadi bahas dosen Mas ya, dan cara menghadapinya. Selanjutnya ini pertanyaannya kita bahas sekitar lingkungan UPN Veteran Jatim tentang teman-temannya Mas Yuda atau adik tingkat mungkin atau kakak tingkatnya. Apakah sangat kompetitif atau friendly atau gimana? Kalau dibilang kompetitif ya masing-masing kelas juga ada pasti yang ambis, yang tiap tiap pertemuan ada yang ingin ditanyakan, saya Pak. Wah. Terus mungkin kalian presentasi, saya ingin bertanya. Wah, kalau kritis gitu pasti ada. Karena kayak kayak tadi yang udah tak sampaikan, tujuan kita masuk itu kan kita itu ingin dapat IP yang baik, dapat gelar sarjana. Nah, karena ada angka itu tadi, ada tolak ukur angka, banyak dari kita itu yang terus akhirnya membanding-bandingkan. Wah, nilaiku segini, berarti sama dengan ini. Wah, berarti aku nggak boleh kalah dengan ini. Nah, karena adanya nilai itu tadi yang akhirnya menimbulkan kompetitif dan friendly. Nah, kalau dibilang kompetitif pastinya pasti ada. Tapi kalau dibilang friendly itu ya pastinya ada lah. Tapi kefriendlyan orang itu berbanding lurus dengan kompetitifnya. Semakin tinggi kompetitifnya, maka semakin tidak friendly. Oh, bertolak belakang berarti. Nah, makin nggak friendly, berarti makin ambis. Nah, pasti ada lah itu. Kayak contoh kemarin aku tugas. Tugas itu kan ya kalian pasti ada lah suatu momen tugasnya itu requirement-nya nggak jelas. Terus kan otomatis penangkapan dari kita sebagai mahasiswa itu kan beda-beda. Ada yang nggak paham, ada yang paham. Nah, yang ambis-ambis ini mungkin dapat rahmat dari yang di atas, entah tiba-tiba jadi paham kan. Terus habis itu ada yang nanya, ya apa Rek, tugas A ini? Terus ya karena saya tahu ada yang ambis, saya menjawab, oh ya pastinya diam seperti biasanya. Kan kalau tahu diam. Hehehe. Nah, mungkin yang ambis-ambis jadi tersindir, jadi akhirnya menjawab, oh gini loh Rek. Nah kayak gitu. Ya jadinya di masing-masing kelas pasti ada lah. Tapi kita menanggapinya ya jangan dibawa personal, jangan dibawa serius, ya bawa as a jokes aja lah. Kalau misal dibawa serius nanti malah jatuhnya jadi musuhan. Nah, jadinya ya kalau kayak gitu-gitu itu ya dianggapnya jokes aja lah gitu. Aku sendiri pun kayak contoh teman-teman banyak yang bilang aku ambis. Padahal enggak, aku enggak ambis. Tujuanku itu biar bisa main. Kalau semua tugas selesai kan bisa main dengan tenang. Nah, jadinya ya tujuanku tugas selesai itu ya itu biar aku bisa ngegame main Resident Evil dengan tenang. Nah, tapi banyak teman-teman nganggep aku ambis ya sudahlah, jadinya gitu. Tapi ya meskipun aku dibilang ambis, aku informatif. Nah, itu. Aku ambis yang baik. Ya gitulah. Kompetitif itu pasti ada gitu ya Mas tiap. Iya, pasti ada. Oke. Nah, dari yang udah kita bahas tadi nih, dari matkul yang didapatkan, dari dosen, dari lingkungan yang barusan udah dibahas. Mungkin Mas Yuda mau menyampaikan apa aja sih suka duka selama berkuliah di Sistem Informasi UPN Veteran Jatim? Suka duka, sukanya apa ya? Gak ada sih sukanya, perasaanku ya semuanya biasa aja sih.
Dukanya tuh ada beberapa duka, kayak contoh yang aku cerita, aku jadi ketupel. Nah, aku gagal bagi waktu dan prioritas dengan baik dan benar, akhirnya IP ku jadi drop. Ya itu dukanya. Terus habis itu aslinya kalau kayak di mahasiswanya sih ya menurutku biasa aja sih. Yang banyak suka dukanya itu kayak di kepanitiaan. Banyak cerita daripada di mahasiswa. Kalau di mahasiswa sih ya menurutku ya cuman belajar, pahami, mudeng, ujian, ya udah sebatas itu aja. Jadinya ya kalau ditanya suka duka ya alhamdulillah sih aku nggak merasakan duka yang benar-benar mendalam, ya mungkin ya yang itu tadi aja. Jadinya karena ada pengalaman ketupel itu tadi aku jadi sadar, oh berarti aku harus pinter bagi waktu sama bagi prioritas, ya gitu. Jadinya apa yang wajib itu enggak kalah sama apa yang sunnah. Nah, gitu. Yang wajib nggak kalah sama yang sunnah. Oke. Nah, betul. Mantap. Iya. Nah, ini untuk pertanyaan terakhir ya, Mas ya. Nah, mungkin dari penjelasan Mas Yuda yang tadi dijelaskan jawaban dari pertanyaan kami juga. Nah, bisa nih Mas Yuda memberikan tips-tips untuk perkuliahan selanjutnya, bagaimana di SIUPN Jatim untuk menunjang IPK atau pengalamannya di era, walaupun di era pandemi saat ini. Monggo. Tips. Kalau tips ya pastinya itu tadi, tentukan prioritas. Karena kita semua kan nggak mungkin di kampus itu cuma belajar tok, pasti juga ada sama organisasinya. Itu juga tentukan prioritas pertama. Kedua, ini kalau tadi kan aku nyampaikan, kalau nggak semua hal itu bisa kita diajarin sama dosen. Nah, kalau dikulik lebih dalam lagi, tidak semua hal itu kita dapat dari perkuliahan. Kayak contoh, mungkin kita ngerasa kalau kita kuliah itu belajarnya udah banyak. Nah, terus kalau kita sudah menguasai suatu ilmu itu tadi, kita jadi ngerasa, wah aku pintar ya. Enggak. Kayak aku kan ikut di coding itu, aku ikut itu lewat program beasiswanya ID Camp. Nah, itu punyanya IM3 sama BDD. BDD itu Bapekraf Developer Day, itu punyanya Kemenparekraf. Nah, kalau sudah lolos di tahap seleksi, itu nanti kan ada kayak tahap selanjutnya. Itu terus dibuatkan kayak grup gitu, ada kayak grup WA. Nah, pengamatanku, orang-orang yang rata-rata lulus dan lolos itu tadi, mereka itu kan anggotanya ada 32. Yang kuliah itu ya cuman 3-4 orang aja. Lainnya kebanyakan itu ya enggak kuliah. Kalau enggak kuliah ya mereka ikut politeknik atau SMK. Nah, apa sih yang bisa kita pahami dari situ? Nanti kita lulus itu ya bukan berarti dengan titel sarjana kita terus kita jadi mudah dapat kerjaan, enggak. Kalau di dunia IT ya bukan sarjana aja penentunya, ya penentu utamanya itu ya portofolio. Apa portofolio? Apa yang udah Mbok buat. Jadinya ya bukan berarti karena kita sarjana terus kita jadi ngerasa kita pintar, kita lebih unggul, enggak. Justru mereka portofolionya lebih jago, lebih bagus dari kita. Jadinya ya tipsnya kalau kita ingin bersaing ya kita harus belajar, kita harus effort lebih daripada yang lain. Karena pesaing kita itu tidak hanya teman satu jurusan kita, pesaing kita juga ada yang dari univ lain. Belum lagi ada yang dari SMK Politeknik dan kuliah itu tadi. Terus belum lagi tenaga luar negeri itu juga. Kenapa kok si CEO kayak CEO Google, habis itu yang besar-besar itu rata-rata orang India, ya karena orang India itu lebih skillful,
mereka skillful dan murah. Nah, dari situ aja udah kelihatan kan, yang kasarannya Google itu notabene punyanya orang Amerika, tapi CEO-nya itu orang India. Nah, berarti ya persaingan itu tidak hanya sebatas dari titel pendidikan aja, bahkan dari lintas negara pun itu juga ada persaingannya, udahan. Jadinya ya, kalau kita ingin survive, kita harus ada effort lebih lah. Bukan berarti dengan perkuliahan, sekali lagi kita ulang, kita udah puas dengan itu. Nah, itu yang kedua. Nah, yang ketiga, kalau semisal ada tidak cocoknya atau nggak pas sama metode belajar dari dosen, itu bukan berarti kita harus lepas tangan terus menyerah. Enggak. Nah, itu kan nanti ke depannya kita juga butuh. Jadinya ya kita harus punya inisiatif buat belajar mandiri. Dan yang nggak kalah penting, yang terakhir, kuliah itu, quote-ku tak ulang lagi, kita tujuan masuk itu buat kuliah, buat cari IP, buat cari gelar sarjana. Bukan buat masuk ke BEM, HIMA, atau ISKOM. Jadinya BEM, HIMA, ISKOM itu sunnah. Jangan sampai ngalahkan yang kuliah. Bukan berarti kita tidak punya loyalitas sama ormawa atau komunitas kita. Ya, tapi ya kita harus tentukan aja prioritas dan juga niat kita awal masuk itu apa. Nah, karena orang tua kita bayar UKT mahal-mahal itu bukan hanya sekedar kita masuk organisasi, tapi juga buat kita belajar di kampus, habis itu dapat nilai yang baik, dapat gelar sarjana akhirnya. Nah, itu tujuan orang tua kita membayar UKT. Nah, itu udah, itu aja sih. Berarti kalau dirangkum, intinya tips-tipsnya itu menjalankan skala prioritas tadi itu ya, Mas. Terus juga kita harus tetap menggali lebih dalam. Jangan gampang puas lah sama ilmu yang udah didapatkan gitu ya, Mas. Sama betul. harus beradaptasi dengan metode yang diberikan sama dosen. Nah, Oke, baik teman-teman, itu tadi adalah ilmu, pengetahuan, dan juga tips-tips yang udah disampaikan dari Mas Yuda kepada kita semua. Semoga ilmu, pengetahuan, dan juga tips-tips tersebut dapat bermanfaat dan membantu kita semua untuk mengenal lebih baik tentang jurusan Sistem Informasi UPN Veteran Jatim dan bekal kita untuk menjadi mahasiswa yang lebih baik dan berkualitas. Kepada Mas Yuda, kami ucapkan terima kasih banyak atas ilmu dan waktunya. Mungkin dari Mas Yuda ada yang ingin disampaikan lagi? Yang ingin disampaikan lagi apa ya? Buat teman-teman kita ini kan satu jurusan. Kalau ingin katakanlah berkontribusi untuk jurusan atau mungkin meningkatkan akreditasi jurusan, ya ini tujuanku di masuk ISKOM juga sih. Jadi kita itu harus punya environment keseriusan belajar lah. Kayak contoh, aku punya teman di ITS ya. Teman di ITS-ku itu basis data itu sudah sampai trigger. Jadi query itu udah jalankan sampai trigger. Nah, sedangkan kita di UPN, SI UPN ini kan kita trigger belum nyampe ke situ. Otomatis kita harus belajar mandiri kan. Nah, kalau kita ingin akreditasi kita segera naik, ya kita harus benar-benar serius lah menanggapi perkuliahan ini. Terus juga sama mungkin kalau kalian gabut, ya nggak mungkin juga sih. Pastinya harus ditarget PKL dan lain-lain. Itu kalian harus nyiapin portofolio, karena nanti kalau kalian lulus itu yang dilihat. CV kalian itu yang penting portofolio. Jadi ya itu tadi sih. Tujuanku di ISKOM masuk itu ya ingin punya environment belajar aja. Jadinya punya teman-teman yang tujuannya itu sama-sama ingin lebih serius. Jadinya masuk di ISKOM. Lebih serius di akademik ini. Jadinya gitu masuk di ISKOM. Terus ya itu aja sih. Karena kalau kita gampang berpuas diri dengan progres yang kita punya sekarang, ya kita bakalan ketinggalan. Ya itu aja, udah. Ya, makasih Mas untuk pesan-pesannya, pesan terakhirnya. Nah, kita udah sampai ujung acara ya teman-teman.
Terima kasih banyak untuk semuanya dan mohon maaf jika ada salah kata dari kami ataupun Mas Yuda. Ya, Ngobrol santai kali ini akan kita akhiri. Saya Brian Firmansyah Katamswebari dan teman saya Astri Kinanti Febriani pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.